Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam profesi. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Sore, salam. 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 Baik, perkenalkan nama saya Dinda Zatayumi Sabrina dari Agribisnis 2019 selaku moderator pada acara perkusian kita pada sore hari ini. Nah, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada perkusian hari ini. Sebelum melanjutkan diskusi kita, izinkan saya untuk membacakan tata tertib pada perkusian hari ini. Yang pertama, peserta diwajibkan masuk 15 menit sebelum perkusian dimulai. Lalu yang kedua, peserta dengan email non-UB diperbolehkan masuk apabila sudah diizinkan oleh host. Dan yang ketiga, peserta diwajibkan untuk mematikan mikrofon apabila tidak berbicara. Dan yang keempat, peserta dapat melakukan interupsi dengan cara menulis di Google Chat, di room chat Google Meet saat berbicara dan telah dipersilahkan oleh saya sendiri. Lalu selanjutnya, peserta diwajibkan menggunakan bahasa yang sopan, tidak mengandung sara dan tidak menyinggung saat mengajukan pertanyaan. Dan yang keenam, peserta dilarang membuat forum dalam forum dan gaduh saat diskusi berlangsung. Dan yang terakhir, peserta diperbolehkan untuk mengaktifkan kamera dengan syarat tidak mengganggu kenyamanan bersama. Nah, kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber bernama Zahabi Razan atau yang kerap disapa Mas Habi. Mas Habi lahir di Bojonegoro pada tanggal 22 Mei tahun 2000. Ia merupakan mahasiswa agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya yang saat ini tengah menjalankan bisnis bernama Kilap Premium. Nah, apa sih Kilap Premium itu? Yuk kita dengar aja penjelasan dari Mas Habi. Oke, terima kasih Mbak Dinda sebelumnya atas perkenalannya. Salam kenal semuanya, nama saya Habis, yang sebelumnya udah diintroduksi ya sama Mbak Dindanya sendiri. Untuk materinya mungkin bisa ini Mbak dibuka yang kemarin saya kirim. Baik. Oke, sebelumnya apa sih Kilap Premium? Secara garis besar, Kilap Premium itu merupakan memang ini produknya nggak ada hubungannya sih sama pertanian, sangat jauh hubungannya walaupun saya mahasiswa pertanian di sini, tapi produknya nih nggak ada hubungannya sama sekali dengan pertanian, tapi saya tetap jalanin. Nah, apa sih Kilap Premium? Mungkin sembari bisa dicek juga di Instagramnya Kilap Premium di @kilap.premium, bukan promosi, tapi dicek aja biar tahu produknya itu apa. Jadi gimana sih awal mula terbentuknya Kilap Premium? Kenapa kok saya kepikiran berbisnis ini pada saat saya mahasiswa? Apakah suara saya sebelumnya terdengar jelas? Jelas, Mas. Oke, siap. Jadi Kilap Premium ini didirikan pada tahun 2017 pada saat saya masih menjadi mahasiswa Teknik Informatika di salah satu PTN di Madura. Jadi sebelumnya saya tuh angkatan 2016, tapi 2017 baru masuk UB. Kedua pada saat masih di UTM dulu namanya, saya Teknik Informatika di situ. Di sini ada fotonya ya. Pada saat ospek dulu. Awalnya itu iseng karena keluh kesah saya terhadap motor saya sendiri. Mungkin bisa di next. Oke, jadi alurnya sih kayak gini simpelnya. Jadi pada saat itu saya memang dari kecil itu suka sekali ya dengan motor ya, tapi baru kuliah itu kesampaian dibelikan motor, yang penting motor laki lah. Waktu itu saya dibelikan Bison, kalau yang tahu harganya 8 juta aja dulu. Tapi karena berhubung itu motor laki, saya ya suka-suka aja, kemudian saya dulu yang modif, kemudian rawat, pencucian motor, kemudian saya belikan produk-produk perawatan motor agar selalu mengkilap. Tapi masalahnya ternyata
nggak semua pengkilap yang ada itu dia memberikan hasil yang baik. Bahkan justru cat motor itu menjadi kusam, kemudian jadi menguning, kemudian ada kerusakan-kerusakan lainnya lah. Oleh sebab karena itu, saya kemudian cari-cari nih di internet gimana caranya ini produk yang bagus itu seperti apa, kemudian perawatan yang baik itu seperti apa, sampai akhirnya saya dipertemukan dengan Kilap Premium. Nah, awalnya itu sebelum saya kepikiran bikin Kilap Premium, saya pernah yang namanya bikin sosial media, namanya mymoto_id. Nah, ini penting banget teman-teman, kita punya media yang bagus untuk sarana pemasaran awal. Saya sebenarnya nggak menyangka dulu bisa punya mymoto_id dulu awalnya. Ya hanya followernya 5.000, tapi cukup aktif semua lah untuk berinteraksi. Dari mymoto_id ini, saya mulai ketemu dengan orang-orang banyak, entah itu dari influencer, entah itu saya kenal teman yang memang punya pengaruh banyak di dunia motor, entah itu saya kenal dengan media massa, dan lain sebagainya. Jadi, saya mendapatkan link-link pemasaran saya itu di mymoto_id ini. Sekarang udah nggak aktif sih. Kemudian dari situ awal-awalnya saya mencoba peruntungan saya di maklar motor gede. Jadi dulu banget, pas sebelum Kilap Premium 2016, saya masih 16 tahun itu, masih memberanikan diri lah saya coba untuk jualan motor gede. Dulu ada Ducati, Z800, Devil, dan lain sebagainya. Tapi sayangnya nggak ada yang laku. Sampai akhirnya saya coba kepikiran ini. Jadi dulu saya konsepnya reseller dan rebranding gitu dulu awal banget. Sebulan berjalan aja sih. Jadi ada produk yang sejenis yang saya mau, kemudian saya kontak dan saya minta untuk polosan. Dari situ saya kepikiran untuk merebrand. Di sini juga bisa jadi solusi juga buat teman-teman kalau ada yang kebingungan buat cari modalnya, rebrand itu bisa jadi salah satu hal yang mudah daripada harus riset dari awal, karena riset itu nggak mudah. Jujur aja sekarang saya riset pun nggak bisa semuanya gitu loh. Satu produk pun bisa memakan waktu bahkan lebih dari 4 bulan, dan itu biayanya nggak sedikit. Kalau sekarang ya beda mungkin kalau kondisinya dengan dulu. Kalau dulu itu rebranding murah, beli produk aja. Dulu produknya berapa ya, murah, nggak sampai 50.000, beliin stiker vinyl dan lain, modalnya nggak sampai 2.000, jual dengan harga yang lebih mahal, beres. Dulu modal awalnya berapa ya, 300-an kalau nggak salah, 300.000 sudah bisa jualan kayak gini. Awal-awal dulu seperti ini sudah bulan kedua sih, untuk yang produk awal itu, yang tulisan itu. Awalnya saya baru jualan 5 botol, kemudian mungkin bisa di next. Nah, ini mungkin banyak yang bingung juga gimana cara mulainya. Sudah ada bayangan produk nih kemana-mana, ikut PMW, ikut dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya habis itu bingung actionnya gimana. Dipasarin di IG tapi nggak laku-laku, dipasarin kayak ini tapi nggak laku-laku. Mungkin banyak case dari teman saya yang seperti itu. Dari saya sih asal. Kalau dari saya benar-benar metodenya feeling. Nah, ini bagusnya kalau teman-teman jualan produk yang memang sesuai dengan passion atau memang sesuai dengan hobi. Produk yang sesuai dengan passion dan hobi itu biasanya feelingnya tuh lebih tepat. Jadi kayak kalian tuh juga target marketnya produkmu sendiri gitu loh. Jadi sudah tahu kondisi pasarnya itu seperti apa, kondisi mau dijualnya seperti apa. Kamu tahu feeling-feeling target marketmu itu kalau mau beli gimana aja. Jadi bakalan lebih mudah. Itu mungkin titik hokinya saya tuh dulu seperti itu. Tapi buat yang beneran buta dengan marketnya seperti apa, atau nggak ada ketertarikan di situ, itu mungkin PR lagi. Yang benar itu menurut saya adalah define dulu target marketnya siapa. Cari masalahnya, cari solusinya. Oke, ini mungkin mainstream banget ya, mungkin teman-teman sudah sering banget dengar di seminar apapun itu atau materi apapun itu, tapi emang ini beneran gitu ya. Jadi kayak, saya nggak pernah tega lihat orang yang punya produk, dia sudah keluar riset sebagai macamnya, dia sudah keluar modal, tapi ternyata produknya gagal. Akhirnya cuma jadi pengalaman terus, tapi nggak di-improve sama dia. Akhirnya ya produknya nggak laku-laku, jadi stok mati, dead stock akhirnya. Kalau dari saya dulu, gimana cara jualannya? Yang pertama, itu adalah di Facebook. Ini jarang banget yang ngelirik. Ini teman-teman kalau ada pertanyaan nanti, ini nanti pertanyaan di akhir acara atau bisa dipotong di tengah-tengah, Mbak Dinda sebelumnya?
Oke, yaudah lanjut aja. Kalau dari saya sih dulu gini, pertama main di Facebook. Kenapa kok pilih Facebook? Kenapa nggak Instagram duluan? Facebook itu gini, kita punya komunitas, grup. Kalau yang pernah main Facebook atau sekarang masih aktif di Facebook, saya sendiri sih masih aktif. Di situ banyak grup yang isinya banyak masanya. Jadi mungkin di grup motor tuh ada ratusan ribu orang, di grup ini ada ratusan ribu orang. Semua produk itu ada gitu loh di Facebook Group tuh ada di Facebook dan memang masanya banyak dan itu bedanya dengan Instagram. Kalau Instagram kalian bikin follower, bikin orang untuk mengikuti kalian dulu untuk mendapatkan update terbaru atau nanti keluar biaya untuk melakukan promosi. Tapi kalau di Facebook itu kalian bisa broadcast dulu, upin dulu, itu dan itu gratis. Mungkin ada beberapa grup yang rulesnya mungkin jangan jualan dari Senin sampai Kamis atau gimana, itu tergantung grupnya, mungkin bisa dilihat dulu, tapi yang saya tekankan di sini di Facebook itu gratis kalau di grup. Jadi kalian sudah dapat masa di grup itu ada ratusan ribu, kalian tinggal up, jualan apa, di situ awal yang bagus menurut saya. Baru kemudian saya beralih ke Instagram bermodal dari mymoto_id tadi itu, saya sudah punya beberapa teman influencer, dan pada saat waktu itu, influencer belum hits lah, jadi kayak tarifnya nggak mahal, bahkan cenderung gratis dulu ya. Jadi dulu tuh enak banget. Kemudian saya kasih tukeran produk. Dari situ perkembangannya lumayan cepat. Bagi saya memang yang buta banget masalah bisnis dan sosial media ya, karena dulu 2 bulan pertama sudah dapat 3.000 follower, kalau nggak 3 bulan pertama lah, kalau nggak salah. Mungkin bagi teman-teman yang memang sudah expert di Instagram, mungkin itu kecil ya, tapi bagi saya ngasal, dulu nggak tahu apa-apa, nggak pernah bayar buat sesuatu yang sesuatu yang lebih mahal, itu kayak ya enak banget gitu loh. Dari situ saya mendapatkan beberapa penjualan utama. Jadi penting tuh punya relasi yang punya pengaruh untuk meng-up-kan produk kalian. Sama buat langkah awal, kalau menurut saya Facebook adalah tempat yang tepat. Kalau untuk yang memang biayanya terbatas, kayak gitu sih. Mungkin bisa di next. Mbak moderator mungkin bisa di next. Oke, terima kasih. Kemudian yang saya lihat di sini ada beberapa masalah itu yang terkait konsisten. Kalau mau serius di bisnis, itu jangan ragu. Kalau udah nyemplung sekalian. Maksudnya apa? Banyak dari teman-teman yang saya lihat itu, kalau dari teman saya sendiri sih, baru mulai itu udah kayak ragu. Kemudian habis itu bingung mau dipasarin kemana, terus dapat komplain udah bingung, terus nggak ada orderan itu sudah menyerah, nggak dipelajari lagi, pada akhirnya jadi zona nyaman kembali kepada mahasiswa yang mohon maaf biasa nggak ngapa-ngapain, belajar pulang, padahal yang namanya bisnis itu ekosistemnya udah bagus loh di Malang, komunitas tuh banyak banget yang memang sudah support, itu mungkin yang kurang menurut saya, kurang diketahui. Jangan ragu-ragu. Dan saya juga mau menekankan di sini, nggak harus semuanya orang itu berbisnis. Ada yang memang bagus di bekerja atau jadi profesional, ada yang memang bagusnya jadi wirausaha, karena setiap orang itu nggak bisa sama. Mentalnya itu udah beda-beda, kemudian prinsip hidupnya beda-beda, tujuannya juga beda-beda. Jadi jangan pernah menganggap kalau misalkan wirausaha itu enak, atau wirausaha itu gampang, atau wirausaha itu banyak duitnya mungkin, atau lain-lainnya, itu enggak, itu tergantung orang sama bisnisnya gimana nantinya perkembangannya. Kalau memang niat di bisnis, itu ya terus tawarkan, terus berjualan, terus mengembangkan usaha, selalu seperti itu. Ini pun saya masih di tahap yang paling kecil banget ini, bahkan zona UMKM pun masih belum bisa keluar, karena memang banyak banget lah persyaratan dan lain-lainnya, itu susah. Tiap hari tuh gak ada hentinya lah PR masuk itu. Walaupun sudah ada tim, tetap itu yang namanya pengembangan bisnis itu selalu ada. Dan tiap hari tuh kayak gak ada bosannya, itu tugas nyamperin saya tiap hari. Kayak gitu aja sih. Kemudian next slide mungkin. Oke, kemudian sekarang seperti apa sih kondisinya setelah 3 tahun ya? Jujur saya baru niat lagi itu tahun 2020, awal 2020. Lah terus 2017 sama 2018-nya gimana? Nah, kesalahan saya adalah
2017, 2018 itu saya semuanya dikerjakan sendiri karena memang saya nggak punya teman yang oke menurut saya, kemudian saya juga nggak punya ilmu yang cukup untuk sana, saya belum percaya kepada orang dan lain sebagainya, dan itu benar-benar menguras waktu banget, apalagi ketika bisnis itu mau dikembangkan dari 0 ke 1 itu mungkinlah sendirian, tapi ketika satu pengen scale up, pengen lebih gede lagi, kalau dikerjakan satu orang itu rasanya pengen mati, kayak kayak semuanya dikerjakan gitu, kayak Binten iya, finansial iya, posting iya, marketing iya, HRD iya, semuanya dikerjakan. Karena menurut saya membangun bisnis itu sama halnya dengan membangun universitas. Semua orang yang ada di dalamnya tuh lengkap, semua individu yang ada di dalamnya tuh lengkap beserta tugas dan tugas pokoknya masing-masing. Dan saya baru serius tahun 2020 ini, awal 2020, akhir 2019 lah. 2017 saya sempat down juga, 2018 saya juga sempat down, saya tinggal 4 bulan bisnisnya, ada yang WA, ada yang kirim pesan ke saya mau order, saya nggak pernah bales, saking dulu bosannya, saking dulu malesnya, itu dulu tuh 2018-2017, dan itu jangan ditiru. Dan itu beberapa masalah-masalah di bisnis sih, terkait dengan kepribadian. Nah, kalau sekarang kondisinya seperti apa? Kalau yang foto kiri itu, ini foto saya di Sumbersari, di kosan saya di Sumbersari dulu, tahun 2017. Ini saya ngide banget nih, foto di sumur. Saya kasih kertas, kemudian saya foto, hasilnya seperti yang di aku yang dulu itu. Kemudian sekarang produknya seperti yang di bawah. Kalau untuk sekarang ini, saya baru punya tim sedikit sih, saya baru punya tim 8 orang. Kemungkinan bakalan bertambah lagi 5 orang. Mungkin ada teman-teman yang memang pintar di marketing, bisa DM atau WA saya, karena saya lagi cari orang-orang marketing sekarang. Kemudian growth-nya signifikan, lumayan lah, sudah naik 300% mungkin daripada sebelumnya. Kemudian sekarang kondisinya sudah tersedia di 66 mitra di seluruh Indonesia, kayak gitu. Kemudian ulasannya kalau di marketplace sih 4,9 hampir 5 lah dari seluruh konsumen. Kayak gitu sih. Kemudian kalau yang kepo lebih lanjut mungkin di Instagramnya itu, di @kilap.premium, karena di situ pasti setiap hari saya wajibkan untuk posting anak-anak marketing. Jadi pasti up to date lah di situ. Oke, next. Mungkin bisa di next, Mbak Moderator. Oke, terima kasih. Pernah jatuh sih sering, kalau yang saya ceritakan tadi. Banyak hal sih, misalkan kayak pemilihan tim, kemudian ada orang join, kemudian jatuh karena saya sendiri itu, yang mental saya down, 4 bulan ditinggal, ada yang saya sudah malas untuk melakoni itu semua, ada yang tiba-tiba rugi, marketnya nggak tahu kemana, ada yang begini lah, pokoknya banyak banget masalah tuh, tiap hari pasti ada. Tapi kalau nggak ada jatuh gitu ya, nggak ada masalah tuh kayaknya kurang komplit kalau berbisnis gak ada itu. Jadi kayak rasanya hambar-hambar aja, lurus-lurus aja. Soalnya kita memang menuju hal yang besar ya nantinya ya. Insya Allah kalau visi misi saya itu Kilap Premium at every garage visinya. Jadi setiap garasi di Indonesia ini target saya ada produk Kilap Premiumnya lah. Dan untuk menuju ke sana tuh masih jauh banget, dan memang bakalan banyak sih insiden-insiden yang bakal terjadi. Dan itu memang harus disiapkan. Kalau mentalnya nggak kuat, mungkin udah mundur duluan. Terus ini juga yang diperhatikan, aku lupa tadi, yang sering itu kalau di bisnis mahasiswa itu sering kali kalau dia bisnisnya bareng sama teman, mungkin nanti bingung bagian tugasnya itu seperti apa, kemudian nanti pembagian hasilnya seperti apa, dan itu jangan sampai terjadi. Itu dari awal sudah memang harus dijelaskan secara rinci ya, kalau bisa hitam di atas putih. Kalau nggak bisa memang harus dijelaskan secara rinci, kamu ngapain, aku ngapain, semuanya ngapain, itu harus udah jelas. Kemudian ada problem lagi, misalkan mahasiswa itu yang biasa saya lihat ketika sudah lulus nanti ada temannya yang mau kerja di tempat tertentu, biasanya itu apa namanya, buyar juga bisnisnya, orangnya buyar, bisnisnya buyar. Itu jangan sampai. Bisnis itu kayak anak, harus dibesarkan dengan serius dan tulus. Oke, next mungkin slide-nya.
Saya di sini cuman sharing-sharing aja sih, nggak ada ilmu teori khusus yang saya sampaikan. Ini semuanya murni based dari pengalaman saya sendiri selama 3 tahun mencoba peruntungan di dunia bisnis. Kemudian bagaimana cara menyimbangkan dengan kuliah. Kalau saya jujur nggak bisa. Kalau di saya sendiri nggak bisa, beneran deh. Ketika kalian fokus di bisnis, kuliah bener jalan, tapi nggak bisa kayak ambis banget gitu ya, kayak ya diseriusin banget. Kalau mungkin kalian jujur aja pasti mungkin ngerjain laporan, belum revisi dan lain-lainnya, itu mungkin ngabisin waktu berapa jam atau berapa hari, dan itu kalau disambung dengan bisnis itu bisa-bisa mati. Mau berapa hari nggak tidur. Bisa kalau bisnisnya masih nyoba-nyoba ya, tapi kalau sudah nanti bertambah besar, itu menjadi PR yang serius. Jawabannya berarti bisa tapi tahu prioritas. Kalau saya sendiri, prioritas saya adalah bisnis, bekerja ini. Karena di sini panggilan hati saya lebih terpanggil di sinilah. Saya lebih fokus di sini, passion saya lebih jauh ke sini. Jadi mohon maaf, jangan ditiru aja kalau saya kuliah itu sebagai syarat aja. Jadi kayak nggak enak aja sama waktu kalau nggak kuliah kan. Terus yang penting nilainya aman lah kalau saya di atas 3, dan itu jangan ditiru. Kalau bisa kalian ya maksimalin aja lah ilmu yang didapat di agribisnis ini, diterapin. Apalagi kalau yang mau berbisnis atau berkarir sebagai profesional tuh ya jangan ditinggal lah, kayak gitu. Prioritasnya apa? Jadi nanti sebisa mungkin dijadwal. Kalau saya sendiri selalu di jadwalnya itu bisa di digital sama di manual. Jadi saya setiap pagi itu selalu melakukan schedule, selalu melakukan jadwal. Itu hari ini tuh saya mau ngapain aja sih, itu dirinciin semua, targetnya mau ngapain saya. Setelah itu kalau sudah selesai biasanya saya stabilo, dan itu kapan bikin jadwalnya. Kalau saya pribadi, saya jadwalin di morning rutinnya bukan skincare ya, morning rutinnya tuh ya bikin ini kayak rutinan tiap pagi lah, mau ngapain aja. Bisa membereskan tempat tidur, minum air putih, olahraga sebentar. Kalau di saya juga ada salah satunya itu membuat jadwal untuk hari itu juga. Jadi nanti progres harian kalian tuh bisa tertrack gitu ya. Jadi kayak tahu hari ini mau ngapain. Misalkan kalau ada kuliah nanti dijadwalin lagi. Kuliahnya itu jam berapa gitu-gitu. Kalau sudah selesai dicoret. Kalau belum selesai berarti dilanjutkan besoknya. Kemudian panggilan hati seperti yang saya bilang tadi itu, kalian lebih condong ke yang mana? Kalian mau membesarkan bisnis saja atau memang kuliahnya juga difokusin juga. Kemudian pengorbanan salah satu yang saya sebutkan tadi itu, saya lebih fokus di bisnis daripada kuliahnya. Jadi mungkin nilainya pas-pasan, walaupun di atas 3, tapi mungkin nggak setinggi yang lain mungkin. Kemudian siap-siap jauh lebih lelah daripada sebelumnya. Kenapa? Karena ya bisnis itu petualangan. Jadi kayak banyak hal yang kalau diseriusin, mungkin kalau awal-awal baru kelihatan surface-nya doang, nanti kalau udah masuk ke dalam lagi, itu banyak hal yang nggak terduga, yang jauh lebih melelahkan. Kalian dipaksa untuk mengetik ini, kalian dipaksa untuk membuat ini, kalian dipaksa untuk memasarkan ini, jadi bener-bener keluar dari zona nyaman, bener-bener keluar dari rutinitas biasanya lah, jauh lebih melelahkan kalau saya rasa. Misalkan ini ada contoh lagi ya, masalah prioritas tadi ya, ketika akan mengerjakan tugas yang mengambil waktu lama, sementara bisnismu juga harus diurus, gimana cara ngatasinya? Ya itu tadi, harus prioritas. Kalau saya sendiri, jujur, saya juga punya beberapa teman yang bisa diandalkan buat hal seperti itu. Jadi, saya tahu nanti kalau tugas yang ini tuh harus ke mana, saya harus nyontek kemana mungkin, atau saya harus minta tolong kemana, itu sudah ada. Ya, dan itu nggak boleh ditiru sih, tapi memang kalau saya seperti itu. Karena kalau diurus semua itu nggak mungkin bisa jalan semua dengan baik lah. Kemudian kalau belum berbisnis, apa aja kegiatan yang pas? Kalau menurut saya sih, karena berbisnis itu banyak modalnya ya. Modal itu bukan hanya biaya, tapi networking, kemudian skill, itu yang paling penting. Itu yang saya lihat sih dari seseorang itu bukan modalnya sih kalau saya lihat dalam berbisnis itu. Dia kayak networking, kemudian inisiatif dia, kemudian dari skill-nya dia juga. Dan skill-skill itu bisa didapati dari mengikuti UMKM ini. Seperti yang Mbak Mas ikuti di Permaseta ini kan sebenarnya
sebuah proses ya, Mbak Mas mendapatkan soft skill, misalkan membuat acara seperti ini, mengadakan event lain, atau kemudian mengumpulkan orang-orang lain juga, kemudian membuat acara lainnya itu kan butuh ilmu ya, dan itu ilmunya bisa didapatkan dengan mengikuti organisasi salah satunya. Kemudian belajar, kalau di saya sih menjadwalkannya setiap hari minimal 30 menit, terserah bahan bacaan apa saja, karena salah satu sifat pebisnis itu dia nggak pernah lelah untuk belajar, dia selalu melakukan pembelajaran terus. Kalau di saya ditarget aja sedikit aja, yang penting masuk 30 menit aja kalau saya. Kemudian networking rutin mingguan, itu kalau di mahasiswa mungkin bisa ke teman lainnya yang sudah memulai bisnis, atau mungkin ke teman-teman lainnya yang mungkin yang bisa dijadikan patokan. Ada teman yang pinter foto terus dia mau belajar, itu perlu disilaturahmikan lah. Kalau saya sendiri tiap minggu juga sudah ada jadwal. Saya silaturahmi ke tempat yang punya ini, silaturahmi ke pengusaha ini, silaturahmi ke pengusaha ini, karena tiap orang itu karakternya berbeda dan apa yang dilakukan kepada perusahaannya itu berbeda. Jadi ya saya senang aja gitu dengan networking seperti ini. Saya dapatkan banyak insight, dapat ilmu dari senior-senior saya kayak gitu. Dan itu juga bisa dilakukan oleh mahasiswa, asalkan berani ya. Kadang orang itu nggak berani buat melakukan networking seperti ini, jadi kayak ragu-ragu memulai, kayak belum ngerasa belum pantas aja, atau ngerasa hal lainnya, kayak gitu sih. Kemudian bisa di next. Mbak moderator mungkin bisa di next slide-nya. Oke. Terima kasih. Kemudian bagaimana sih memanfaat menjadi wirausaha saat masih mahasiswa? Ini manfaat yang saya rasakan ya. Di saat yang masih muda ini, saya saat ini ya nggak muda sih, baru 20 tahun, baru aja 20 tahun saya. Kamu bisa berbagi lebih dengan yang membutuhkan. Jadi nggak hanya purpose dengan omset only, jadi kamu dengan adanya kenaikan penghasilan, kamu berarti juga bisa menghasilkan pembagian yang lebih buat orang lain juga. Kemudian yang kedua, dapat membuka lapangan pekerjaan, dan itu asik loh, jadi kayak kamu punya tim yang bisa bantu kamu punya suatu inilah, company lah, jadi kayak kamu ngembangin orang-orang, kemudian kamu ngasih skill ke orang-orang, dan kamu bekerja bareng dengannya selama bertahun-tahun mungkin, dan itu pengalaman yang menurutku bagus banget dan tak terlupakan. Kemudian mungkin kalau mahasiswa sensitif banget atau ada hubungannya banget sama UKT, itu kalau sudah berbisnis dan udah oke, itu UKT-nya bisa bayar sendiri, asik. Kalau dari saya sendiri, dari awal saya masuk SBMPTN, dari sebelum UTM tuh semua biaya UKT, kemudian kos-kosan dan lain, biaya hidup sampai saat ini alhamdulillah orang tua saya nggak ikut apa-apa, alhamdulillahnya di situ bisa mengurangi beban orang tua lah, karena juga nggak enak juga makin gede tapi ya permintaannya makin banyak, saya sih sungkan kalau saya. Kemudian bisa beli barang yang diimpikan sejak lama, jadi misalkan impian masa kecilnya pengen motor, pengen mobil, pengen ini, itu bisa terwujud lah satu-satu kayak gitu. Dan itu kepuasan sendiri sih, ketika dulu hanya bisa pegang mainannya, sekarang bisa pegang yang real gitu-gitu. Kalau cowok bisa relate lah mungkin. Kemudian punya pengalaman terlebih dahulu karena sudah ada di dalam dunia kerja. Ini bisnis saya anggap kerja juga lah, karena juga menghasilkan sesuatu nantinya. Bersemangat untuk terus belajar, dan gagal karena masih muda, itu hubungannya dengan mindset. Karena kalau sudah nanti berkecimpung di wirausaha, saya pastikan mungkin cepat atau lambat mindsetnya seperti ini. Belajar terus-terus, sampai tua pun nggak ada masalah, gagal juga dilakukan terus, yang penting bisa berproses nantinya. Kemudian mumpung masih mahasiswa, ini yang utamanya kita bisa menggunakan fasilitas dari kampus, baik itu kantor, pendanaan, itu banyak banget. Kalau di kampus dulu saya pernah dapat bantuan pendanaan sih, KBMI, PMW gitu dulu pernah tahun 2017-2018, lumayan buat tambah-tambah modal. Kemudian diberikan kantor dan konsultasi gratis, seperti kalau teman-teman tahu di Badan Inkubator Wirausaha itu, BIW, dan banyak hak-hak yang khusus dan spesial gitu, khususnya pada mahasiswa, misal pembuatan surat ini, pembuatan lembaga, pembuatan izin, pembuatan merek, dan lain itu ditangguhkan di universitas, walaupun masih bayar, tapi setidaknya lebih gampang aksesnya lah, semacam mempunyai orang dalam mungkin kalau masih di kampus. Kemudian networkingnya bisa luas banget, jadi nanti bisa gabung ke komunitas wirausaha ini, bisa gabung ke ini, bisa gabung ke ini, dan itu
saling memberikan masukan dan ilmu lah satu sama lain, dan itu pengalaman yang asik menurut saya, dan itu perlu teman-teman rasakan juga nanti kalau memang serius di wirausaha. Menurut saya itu harus dilakukan. Mas setuju sih. Kemudian next lagi mungkin habis ini saya mau share gak enaknya itu ada lagi kayaknya di slide selanjutnya. Mohon maaf Mas, Ya. ininya agak delay bentar ya. Iya. Udah di next, cuma di presentnya agak delay. Oh ya, oke, nggak apa-apa, santai aja. Oke, gak enaknya apa nih? Ini jarang dibahas nih. Mungkin teman-teman bosen lah dengerin motivasi, dengerin cerita orang yang enak-enaknya aja. Tapi saya juga mau nge-share gak enaknya juga nih, biar teman-teman juga tahu. Waktu tidur jauh berkurang, jelas, karena banyak kegiatan yang harus dilakukan. Di saat yang lain cuma mengerjakan tugas, kalian juga mengerjakan sebuah perusahaan, sebuah anak ya, yang harus dirawat. Itu bisa malam, sampai tengah malam, sampai lewat tengah malam, itu dijabanin, bangun lagi, siap-siap kuliah. Aduh, itu lumayan effort, dan itu pasti ada nanti ketika semakin besar. Kemudian kamu punya beban lebih, nggak hanya dirimu sendiri, tapi juga orang lain. Maksudnya gimana? Kamu punya perusahaan, kamu punya orang lain di dalamnya. Dan orang lain ini, ya sama seperti manusia, sama seperti kalian, dan itu punya mimpi masing-masing. Ya toh, jadi kayak kalian punya mimpinya masing-masing lah, ada yang pengen ini, ada yang pengen punya ini, ada yang pengen punya ini, dan itu menjadi beban juga bagi pimpinan perusahaan. Jadi kayak gimana caranya saya membuat perusahaan ini menjadi tempat yang nyaman, menjadi lingkungan yang nyaman bagi orang, gimana caranya juga saya bisa memfasilitasi mimpi-mimpi mereka. Ini masih next, cuman ini sangat perlu dilakukan, dan itu beban banget, kayak gitu. Kemudian effort lebih untuk meyakinkan orang tua. Saya bukan berasal dari kalangan pebisnis, keluarga besar saya bahkan sampai kakek semuanya PNS, ayah ibu saya juga PNS, semuanya guru SD, guru SMP, dan itu awal-awal saya berbisnis sempat ditentang, ibu saya aja yang mendukung walaupun diem-diem, jadi ayah saya nggak tahu. Kayak ya masih di inilah, saya dulu sebelum masuk kampus soalnya disuruh masukkan STIS, kemudian Akpol mungkin itu dulu. Tapi alhamdulillahnya nggak ada yang lolos sih. Kalau lolos mungkin saya nggak berbisnis, kayak gitu. Nah itu dulu saya sudah mulai bisnis juga, tapi belum yakin juga itu orang tua. Jadi kayak masih awal-awal itu masih disuruh sambil bisnis sambil kerja lah. Karena yang namanya orang tua mungkin khawatir, pengen anaknya terjamin lah. Karena kalau PNS kan ada ini, apa namanya, biaya tunjangan pensiun ya, jadi terjamin terus. Nah tapi otak saya tuh nggak sampai ke situ, saya nggak pengen ke situ juga, karena nggak mungkin saya dapetin mimpi-mimpi saya hanya bekerja sebagai seperti itu. Jadi kayak ya marut juga, tapi emang harus dilakukan. Dan itu dulu, kalau sekarang alhamdulillah sudah didukung. Jadi kayak kalau memang serius di bisnis ya udah, itu jalan hidupmu Le, katanya ibuku, ya diseriusin aja nanti. Jadi habis kuliah tetap harus diselesaikan, tapi jangan sampai lupa bisnisnya juga harus dijaga ya, kayak gitulah sekarang intinya. Kemudian tugas dan pekerjaan tiap hari selalu ada dan tidak ada habisnya, itu pasti. Tiap hari pasti ada PR yang masuk silih berganti, dan itu nggak ada habisnya lah, pasti ada. Nanti mungkin bisa dirasakan. Fisiknya harus kuat, karena itu tadi, waktu tidur jauh berkurang, tugas selalu ada, survei ke sana kemari, dan lain sebagainya pasti ada. Kemudian kuliah standar aja, nggak ada yang bisa dibanggakan dari nilai saya. Nilai saya cuman 3,3 lah sekarang IPK-nya, dan itu ngepas banget. Mungkin keberuntungan juga karena WFH nilainya bagus jadinya. Kemudian resiko gagal dan rugi juga pasti banyak dan sering. Dan ini lagi, kamu harus mengurangi waktu mainmu bersama dengan teman lain demi masa depan. Ya nggak apa-apa toh. Jadi kurangi mainnya dan fokus kepada masa depan yang memang diimpikan. Itu saya sudah terbiasa sejak kecil sih kalau mengurangi waktu main. Dari dulu saya memang sekolahnya dicepatkan gitu ya, jadi bersosialisasi dan teman main itu kayak kurang, jadinya sekarang mungkin udah terbiasa aja sih. Kemudian next mungkin waktunya 20 menit ya, ini mungkin sudah lebih. Terima kasih banyak, gitu aja, sekian apa yang bisa saya sharingkan. Mungkin bisa dilanjut oleh moderator. Oke, terima kasih kepada Mas Habi yang udah menyampaikan materinya. Nah, ini kayaknya bahasannya itu
Menarik banget ya buat kita bahas di diskusi kali ini. Sekarang aku pengen tanya sama teman-teman yang mungkin punya pendapat atau mau nanya langsung sama Mas Habi, boleh banget. Teman-teman bisa nulis namanya di room chat. Nanti aku bakal sebutin nama teman-teman satu-satu. Yang namanya udah disebutin, boleh nyalain mikrofon dan langsung menanyakan pertanyaannya kepada Mas Habi. Siap. Oke teman-teman, silakan yang mau bertanya. Atau yang mau sharing juga mungkin teman-teman boleh banget. Mungkin di sini juga ada yang punya bisnis pengen di-sharingkan juga, monggo. Karena saya juga masih ngerawang nih, lihat ada 51 orang, tapi belum ada yang ngomong nih dari tadi. Jadi mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan. Oh ya, tadi aku sempat tertarik sama ceritanya Mas Habi yang tentang sempat nggak dibolehin sama orang tua gitu, Mas. Ya nggak? Iya, betul. Aku pengen tanya dong sama Mas Habi, mungkin bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman yang masih takut-takut buka bisnis, takut ganggu kuliah, terus bingung gitu ngeyakinin orang tua. Gimana sih caranya Mas Habi? Kalau dari saya sendiri, sebenarnya orang tua itu prinsipnya nggak mau anaknya susah sih, nggak mau anak kesayangannya susah lah. Jadi nanti kalau memang mau serius di bisnis, Mbak Dinda nih, mungkin jangan tambahin lah kesusahannya. Kalau kamu ngekos malah lebih enak lagi nanti. Jangan ditambahin kesusahannya seperti apa, kemudian ya coba berjuang sendiri aja atau panggilan teman. Pokoknya orang tua jangan dikabarin dulu lah. Kalau saya gitu dulu, jangan ditiru. Cuman intinya orang tua tuh nggak mau anaknya susah, apalagi kalau memang arahnya ke PNS terus, ya jelas lebih enak PNS kalau dari segi ini ya, kenyamanan hidup dan ini ya, kayak zona nyamannya lah. Cuman kalau saya dulu meyakinkannya dengan apa? Dengan ini, ya, dengan ini apa namanya? Hasil sih kalau saya dulu. Jadi orang tua selalu tanya, sudah dapat berapa, sudah dapat segini berapa. Kemudian pelan-pelan itu mereka bakalan yakin dan memang mereka bakalan lihat seriusnya. Dan jangan lupa, karena kalian masih kuliah, aku juga masih kuliah, jangan dilupakan karena gelar dan kuliah itu merupakan step penting lah juga bagi orang tua, terkhusus buat anaknya. Dan kalau memang nanti serius di bisnis, kuliahnya jangan dilupakan, tetap kuliah, tapi kalau memang serius di bisnis ya harus dikorbankan salah satu ya, walaupun ini aja apa namanya, nggak fokus lah. Kemudian dulu tuh nggak yakinnya karena hasilnya masih kecil, walaupun UKT aku sudah bayar, ini udah bayar, tapi ini hasilnya masih belum terlalu besar lah, masih cukup untuk pemenuhan hidup saya sendiri. Tapi semenjak tahun ini saya sudah niat untuk membangun perusahaan, saya bangun lembaga sendiri, saya punya orang-orang yang hebat di dalamnya, hasilnya juga sudah semakin meningkat, dan pada akhirnya mereka yakin. Intinya butuh proses sih, butuh sama pembuktian juga. Ini loh aku bisa. Nah ini sebuah pembuktian aja sih kalau menurut saya. Sama jangan tampakin itu kesedihannya, kesusahannya. Orang tua tuh nggak mau lihat anaknya susah pasti. Ya, orang tua tuh sayang banget sama kalian, nggak mau lihat bersedih lah atau kerja keras. Sedangkan bisnis sendiri butuh kerja keras kan. Walaupun bisa dari online, itu juga butuh ya minimal tidurnya bisa lebih lambat lah kayak gitu. Intinya butuh pembuktian, itu tadi sih. Ujungnya ke situ nanti. Oke, makasih Mas Habi udah menjawab. Karena kita punya pertanyaan nih Mas dari Woni. Oke. Jadi pertanyaannya, Mas Habi, saya mau nanya Kak, ini kan saya dari pertanian ya, bingung mau bisnis apa dulu. Mas Habi pernah punya usaha pertanian nggak sebelumnya, atau kira-kira yang prospektif di masa pandemi kayak gini? Wah, ini menarik. Saya anak pertanian, tapi saya nggak pernah punya bisnis pertanian sebelumnya. Dulu sempat mau nyoba ya. Saya sempat mau nyoba itu, saya sempat mau coba jual wood pellet namanya. Jadi itu kayak sebuah apa ya bilangnya, masa penyetan ya, kayak gini.
sekam padi ditumbuk terus jadi padat gitu, kemudian nanti dibuat jadi pengganti batu bara, bahan bakar, dan itu memang prospeknya gede. Dulu saya sempat mau ke itu, cuman karena dulu hanya reseller ya, dan memang biasanya dapatnya itu customer-nya biasanya B2B, artinya bisnis to bisnis yang memang besar. Saya kalah harganya di situ. Dulu saya bahkan sempat mendapat tawaran impor ke Korea, tapi karena saya masih belum ada izin, belum ada apalah, ya akhirnya kandas di tengah jalan. Itu pun juga dengan teman saya. Dan pada akhirnya ya nggak jadi jalan, walaupun tawarannya menarik, itu bisa miliaran lah per bulan kalau saya bilang, tapi nggak bisa saya lakukan. Kayak gitu sih. Yang jelas, kalau saya sarankan, ini kalau menurut saya, yang prospektif di masa pandemi gini banyak banget, beneran. Sayur, barang-barang pertanian itu termasuk basic needs, termasuk barang-barang kebutuhannya orang banyak. Kalau barang-barang basic needs ini biasanya sensitifnya di harga. Sensitifnya di harga itu kalau memang mainmu di pasarnya yang terlalu luas ya, kayak ya sayur-sayur biasa, nggak ada kelebihannya lain-lain. Tapi ketika kamu bisa memberikan suatu sentuhan, misalkan dibuatkan online, itu bagus banget. Kalau barang-barang basic needs kayak gini malah lebih gampang, Mbak Woni, untuk melakukan bisnis. Karena pasarnya jelas, pasarnya terukur, pasarnya itu tahu siapa aja yang mau beli. Jadi kayak tiru aja orang-orang yang ini, apa namanya, orang-orang yang sudah lebih dulu, misalkan kalau mau jualan sayur biasa gitu ya, ditiru aja benchmarkingnya, kamu itu mau kemana dulu, kemudian dibandingkan, terus kelebihanmu itu seperti apa. Kalau bisa di masa pandemi ini, yang jelas itu masa pandemi itu sebisa mungkin kamu mencapai customer tanpa customer mendatangi kamu, dan itu umum sih. Jadi bisa dibuatkan online, kamu bisa dibuatkan begini dan lain-lain sebagainya. Yang jelas nanti pokoknya kamu menggapai customer lebih dulu lah, yang misalnya bisa low touch, jangan high touch, jadi jangan sering bersentuhan. Kalau bisa seperti itu sih. Nah, ini ada tanggapan dulu dari Mbak Woni nih, mungkin moderator gimana? Oh, nanti ya feedbacknya ya, atau pertanyaan dulu? Nggak apa-apa Mas, mungkin makasih sebelumnya Mas Abi jawabannya. Buat saudari Woni, kalau masih ada feedback silahkan. Oke, silakan Mbak Woni, mungkin. Mari mungkin disiapkan dulu yang mau bertanya, nanti tinggal biar pakai dulu. Ini Mas Abi udah dapat feedback dari Mbak Woni. Jadi tanggapannya yang wood pellet udang ini dulu ceritanya dapat supplier dari mana gitu Kak? Boleh dikasih tahu nggak ya? Sekarang aku nyari suppliernya susah, sama cari yang murahnya susah, sama yang terpercaya. Oh, itu wood pellet ya? Wood pellet. Oke, kalau yang wood pellet bukan udang itu dulu. Itu pellet sekam padi, itu dulu saya dapatnya banyak sih. Tinggal kalau saya carinya di Google. Saya carinya di Google, tinggal cari aja pabrik wood pellet. Dulu dapatnya dari pabrikan-pabrikan, memang dijualnya, dan itu murah-murah sih. Saya dulu dapat 200.000 bisa dapat berapa kilo lah, berapa ratus kilo lah. Per kilonya bisa 2000-an lah, 2000, 1000 lebih. Tipis-tipis sama yang dijual di Tokopedia sebenarnya. Gampang kok carinya. Kalau saya carinya pakai Google only sih, tinggal cari supplier wood pellet. Di situ kadang memang teknologinya pabrik-pabrik itu belum canggih untuk ke online itu. Jadi nomor telepon apapun yang ada terlist di situ sebisa mungkin hubungin sih. Kalau saya seperti itu. Dulu seperti itu sih. Itu udah lama banget, saya lupa tuh di mana tepatnya sekarang. Kayak gitu sih. Ya, berarti itu Mas Abi terpercaya lah gitu ya sumbernya. Ya, udah terkirim kok produknya, cuman ya jelas ada beberapa masalah kalau yang kayak gitu masih jadi penanda. Yang pertama itu kayak masalah ongkir, masalah lain-lainnya, harganya nggak bisa terlalu kompetitif dengan pabrik langsung, karena sekarang pabrik langsung tuh kadang langsung itu ke marketplace. Bahayanya di situ kalau nggak bisa ngasih harga yang kompetitif sama value yang lebih. Iya. Udah cukup Mas, atau ada lagi? Udah cukup. Sudah. Baik, terima kasih kepada Mas Hani. Kalau ada tanggapan lagi, Mbak Woni bisa di WA atau DM IG aja, nggak apa-apa, nanti saya bales.
Buat pertanyaan selanjutnya dari Nur Fadilah. Silakan buat Nur Fadilah bisa on mikrofonnya dan langsung bertanya. Oke, makasih buat Mbak Dinda. Jadi saya mau tanya ke Mas Habi. Buat ngerjain semua bidangnya itu kalau sendirian of course perlu effort banget, apalagi sambil kuliah. Nah, gimana sih cara ngatasin, kan itu nge-hire. Kadang nge-hire itu juga butuh taktik juga, caranya gimana dan ngatasinnya. Aku temen dulu. Kadang juga takut waktu nge-hire gitu. Solusinya gimana, Kak? Kasih. Oke. Kalau saya sendiri nge-hire itu ketika kapasitasmu sudah tidak cukup. Karena tugas owner itu adalah memimpin strategi ke depannya, kamu punya pandangan ke depannya. Nah, caranya hiring gimana? Kalau saya nggak asal. Kalau saya itu ya sesuai kebutuhan aja. Misalkan saya sudah mengerjakan semuanya ya. Kebetulan pada waktu itu orang yang saya rekrut pertama adalah admin. Syarat pertama kalau saya sendiri, kalau personal referensi, kalau pribadi saya sendiri, ketika kamu nge-hire orang sebelumnya, setidaknya kamu sudah tahu atau sudah melakukan melakukan hal tersebut. Misalkan pas saya nge-rekrut admin itu 2019, saya kondisinya sudah berinteraksi dengan konsumen sudah sejak lama, saya sudah chattingan dengan konsumen sejak lama, saya sudah biasa menanggapi pembelian dengan sejak lama, saya sudah biasa ngedilin customer sudah sejak lama, dan pada akhirnya karena itu cukup menguras waktu ya, ngetik-ngetik, ngechat, kemudian Instagram dan lain-lainnya. Saya nggak sempat mengerjakan yang lain, apalagi kalau disambi packing dulu banget itu ya. Dan itu saya perlu yang namanya admin, yang pada akhirnya saya hiring. Tekniknya gimana? Kalau masih ragu-ragu, ambil teman sendiri. Karena kenapa? Kalau hiring orang lain yang sekiranya bukan temenmu, itu biasanya ini susah digaji, susah di pengalamannya mungkin terlalu tinggi, atau mungkin kurang cocok sama situasi perusahaannya. Nah, makanya best deal-nya mungkin teman-teman. Jadi kayak nanti direkrut dari teman-teman mahasiswamu aja gitu. Itu bisa kamu pilih yang dipercaya lah, yang sekiranya memenuhi kriteria dari admin itu sendiri. Kemudian cara mengajarkannya gimana? Kamu kan sudah pernah melakukan itu sebelumnya. Kamu bikin modul-modulnya. Misalkan setiap tindakan itu kamu dokumentasikan semua, kalau bisa dalam bentuk format Word. Misalkan ketika ada customer ngechat duluan di DM, apa yang harus saya lakukan? Oh, ternyata saya harus ngasih template atau membuat sambutan. Halo Kak, selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Itu perlu didefinisikan semua sebelumnya. Misalkan kalau nanti ada customer bertanya tentang produk, kamu sudah siapkan dokumentasi semuanya. Kalau ada customer tanya produk ini, berarti dijawab ini. Ketika ada customer menanyakan ini, berarti harus jawabannya seperti ini. Itu semua didokumentasikan supaya apa? Nanti ketika kamu hiring admin lagi, itu dokumennya sudah ada. Dia belajar lengkap dari situ, nggak perlu tanya kamu dengan lebih banyak lagi, walaupun nanti ada, tapi itu sebentar aja. Dan kamu bisa ngerjakan yang lain lagi dengan bebas. Waktumu untuk nge-chat itu, kamu bisa lakukan untuk kegiatan strategis lainnya. Kayak gitu sih. Kemudian teknisnya gitu aja, nggak perlu banyak-banyak. Kontrak dan lain itu perlu, tapi kalau memang mau jalankan dulu aja, nggak apa-apa. Nanti pasti ketemu titik terangnya. Yang penting dimulai dulu aja ntar itu, kalau yang masalah itu. Bisa. Kalau saya kebetulan dulu admin, karena waktunya lama banget itu ngechat. Kalau 100 pelanggan aja dalam sehari, belum curhatnya, belum lain-lainnya, itu kan lumayan effort sih. Kayak gitu sih, Mbak Nur. Oke, siap. Makasih Mas Abi. Oke. Mungkin kurang jelas atau gimana? Udah cukup jelas. Oke. Siap. Oke, makasih buat Nur Fadilah atas pertanyaannya dan Mas Habi atas jawabannya. Kita lanjut aja ke pertanyaan berikutnya dari Putih Humairah Rahman. Disilakan buat Mbak Putih untuk menyalakan mikrofon dan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pertanyaannya udah ditanya juga tadi. Sebenarnya pengen nanya untuk yang hire orang itu. Terus
ngelanjutin aja deh dari yang tadi. Terus apa ya, tahu dibutuhinnya buat bidang apa-apa aja itu dari mana sih? Terus sama gimana caranya biar kita percaya gitu ke orang itu? Maksudnya kan, iya kalau misalnya kayak teman dekat, misalnya kita udah tahu teman dekat, nah terus kita mau nge-hire dia gitu. Nah kalau ada orang yang sebenarnya nggak dekat banget sama kita, terus kayak minta tolong gitu, kayak aku mau dong kerja sama gini-gini. Nah itu gimana gitu biar caranya biar kita percaya sama orang itu gitu? Apa langsung diain aja atau gimana gitu? Kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Kalau dari saya sendiri, tahu apa aja sih posisinya? Ini ada beberapa macam jawaban sih yang bisa terjadi. Tapi saya coba jawab versi saya aja. Kalau pengen tahu apa aja yang ada di struktur perusahaan, itu strukturnya macam-macam aja. Jadi kayak tiap perusahaan tuh beda-beda strukturnya. Kalau di saya retail, jelas beda sama perusahaan keuangan, jelas beda sama perusahaan ini. Jadi define dulu produkmu itu apa, perusahaanmu itu yang seperti apa, baru nanti kamu putuskan. Misalkan memang kalau jualanmu adalah kenceng banget di sosial media, berarti tim sosial mediamu galakin tuh, kencengin, banyakin. Kayak gitu. Kemudian bagaimana caranya tahu apa aja tugasnya. Nah, kamu sebagai owner, misalkan kalau sedang sendiri nih, bukan sendiri jomblo, maksudnya ya ngerjakan semuanya sendiri, dan itu yang pasti semuanya kamu kerjakan kan. Mungkin ini yang nggak tahu itu ini tuh namanya apa, ini tuh namanya apa, mungkin itu belum terspesifik dengan jelas. Kamu mungkin baru tahu kalau yang kamu kerjain itu namanya ini, tapi itu nanti. Nah, ketika kamu kerjakan semuanya sendiri, itu pasti ada beberapa trigger lah di situ. Misalkan kamu sudah nggak sanggup lagi melayani customer, jadinya kamu harus merekrut admin. Tapi itu sudah kamu lakukan sebelumnya. Jadi, kalau saya alurnya, kamu sudah lakukan dulu, sehingga kamu tahu dulu alurnya, baru nanti rekrut orang kayak gitu, ketika sudah nggak disanggup. Intinya merekrut tim itu adalah mengangkat leadership baru. Jadi, mengangkat seseorang lagi untuk didelegasikan tugasnya. Tugasnya dari mana? Tugasnya yang biasa kamu kerjakan sehari-hari. Semisal kamu sudah nggak sanggup mengerjakan itu, berarti dengan adanya orang itu bisa kayak apa namanya, lebih mudah lah, bahkan mungkin bisa lebih banyak lagi hasilnya dengan mengangkat tim tersebut. Kemudian misalkan contoh lagi, mungkin kalau di posting di sosial media ya, kamu sudah ngedesain segini macam sampai capek hampir seharian mungkin, dan kamu harus mengurusi semuanya, tapi itu sudah pernah kamu lakukan, intinya yang desain itu. Tapi ketika kamu semakin kesini nggak kuat, itu perlu rekrut lagi. Kamu perlu rekrut orang yang pintar di desain. Kemudian caranya rekrut teman gimana? Kalau nggak kenal, jelas harus kenalan dulu sih. Tapi kalau saya sekarang kebanyakan kalau memang harus thank you Irfan, ini teman saya. Itu kalau misalkan ini apa namanya? Biasanya saya dapat rekomendasi dari teman-teman. Saya nanya nih, siapa nih yang pintar desain? Oh, ini aku punya teman ini, kenalin dong gitu. Biasanya saya kenalan, sehari-hari itu saya ngobrol, kemudian saya jelasin spesifik jobnya seperti apa. Kemudian dari ngobrol itu sebenarnya udah tahu kok mental sama speknya, bukan spek ya, kayak perilaku orangnya itu kayak gimana. Dari matanya, dari tutur bahasanya, dari tingkah lakunya, itu kan kelihatan sebenarnya. Itu main feeling juga sebenarnya. Kamu sebagai leader harusnya sudah feeling juga terhadap orang yang mau direkrut. Harusnya seperti itu. Kalau udah cocok, biasanya dalam pertemuan pertama bisa dilanjut. Habis itu baru rinci lagi job desk-nya dia ngapain aja. Udah sih, selesai gitu aja. Trust issue itu emang nggak bisa nggak bisa dibentuk dalam waktu singkat. Ya kamu perlu beberapa waktu terus, nggak bisa dilakukan dengan instan sih. Kalau masalah hubungannya dengan percaya nggak percaya, ya kalau ragu terus gitu nggak bakal percaya sampai kapanpun. Perlu dites kalau menurut saya, Mbak Humay, kayak gitu sih. Oke, apakah cukup buat Mbak Putih? Oke, nggak ada feedback ya, saya anggap. Makasih Mas Habi buat jawabannya. Oke. Sekarang langsung aja kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya.
Kayaknya ini pertanyaannya menarik nih, Mas. Soalnya saya juga kebetulan sering diginiin sih. Pertanyaan selanjutnya dari Dewi Lailiah Oktaviana. Halo Kak, saya Dewi Lailiah. Sharing dong Kak, kalau lagi kuliah terus coba jualin ke teman, pernah nggak sih digodain sama teman? Harga teman dong katanya. Itu tanggapan kakak kayak gimana ya? Iya. Saya juga pernah sih kayak gini, walaupun nggak sering. Ini asiknya saya karena produk saya nggak cukup populer di Malang, nggak cukup populer di mahasiswa, mungkin jadi nggak banyak yang gini. Mungkin kalau jualannya danusan, jualannya tas lucu-lucu, mungkin atau kerudung wanita, atau mungkin hal apa yang mungkin temannya menarik, itu mungkin banyak giniin. Jadi jawab balik aja sih kalau saya. Katanya temen, tapi kok harganya diturunin. Kamu kalau teman harusnya beli banyak, kalau nggak harganya dinaikin biar support temen gitu loh. Nggak ada hubungannya harga teman sama bisnis. Nah, kamu bisnis tujuannya cari untung kok, bukan cari rugi. Iya kalau temanmu punya pengaruh. Nggak apa-apa kalau temanmu influencer kayak aku tadi. Barangnya aku kasih gratis nggak apa-apa. Nyoh, PPN nggak apa-apa. Kayak aku dapat value. Tukar value. Dia punya masa yang menarik, dia punya masa yang banyak. Barangnya ditukar, jadi saya punya tambahan follower, saya dapat awareness yang lebih, ada penjualan balik. Tapi kalau temenmu nolep, temenmu nggak tahu apa, nggak punya relasi di luar sana yang menguntungkan, jangan deh. Bisnis nggak sebodoh itu, jangan. Kalau menurut saya, jangan sih. Kecuali temenmu influencer, nggak apa-apa. Kalau saya sih seperti itu. Pokoknya kamu ngasih harga dengan lebih murah atau bahkan tukar produk itu harus ada value yang ditukar ya. Jangan sampai kayak cuman sukarela gratis karena teman. Iya deh teman, itu bukan teman, itu mensusahkan Anda itu namanya ya. Kalau menurunkan harga, udah tahu mau bisnis temennya bukan didukung malah diporotin, kan itu nggak asik kan namanya. Gitu sih. Mungkin sedikit frontal tapi memang ya kayak gitu intinya. Oke, makasih buat Mbak Dewi atas pertanyaannya dan Mas Habi atas jawabannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Syarifuddin Nafis. Dipersilakan untuk menyalakan mikrofon dan menanyakan kepada Mas Habi pertanyaannya. Ya, terima kasih ke moderator sebelumnya. Sebenarnya yang saya tanyakan itu sama kayak moderator, tapi jadi gini Mas Habi, kita kan mau buka bisnis nih, terus bilang ke orang tua. Kadang kan ada orang tua yang bilang seperti gini Mas, ngapain buka bisnis kayak gitu, kuliahin. Nah, kasus kayak gitu gimana Mas? Terima kasih Mas Habi dan moderator. Sebenarnya seperti yang saya ucapkan awal-awal sih. Kalau Masnya sendiri nih tinggal sendiri apa sama orang tua? Maksudnya gimana Mas? Tinggal sendiri Maksudnya serumah sama orang tua apa ngekos atau gimana Mas? Oh, ngekos. Ngekos ya? Nah, kalau ngekos enak Ya. Mas. Gak usah bilang ke orang tua, beneran. Ini perkara restu apa enggak ini berjalan. Kadang kalau kasusnya kayak gini, kalau yang saya alami itu nggak usah bilang-bilang dulu, jatuhnya malah ya nekat. Ya nanti soalnya kalau kayak gitu, Mas mau berkembang itu terhambat Mas. Memang orang tua maunya anaknya baik, anaknya lebih gampang hidupnya. Cuman kan yang namanya bisnis awal-awal nggak mungkin segampang itu, pasti susah lah bikinnya. Awalnya aja udah susah, apalagi nanti ke belakangnya pasti nanti ada perjuangan lainnya juga. Dan itu kalau Masnya sendiri di kos itu harusnya lebih oke sih Mas kalau menurut saya. Soalnya saya merasa kalau seperti itu nggak usah bilang-bilang, jadi kayak Mas bisa ngembangin sendiri, Mas bisa nggak usah ada intervensi lah. Soalnya saya pernah dulu gitu satu rumah ya sama orang tua, masih di rumah sana, itu kayak ya tiap hari mesti ada tugas, kemudian nanti ada intervensi lah, kemudian dimarah-marahin, dan itu nggak bakal kelar Mas urusannya sama orang tua. Daripada dibantah, mending ya udah lakuin aja gitu loh. Dibantah dosa soalnya, nggak bilang-bilang ya nggak apa-apa lah, nanti dibuktikan aja kayak gitu sih. Rada nekat tapi ini berhasil kalau menurut saya. Nanti minta izinnya pas gini Mas, Bu doakan ini ya Bu, mungkin doakan ini saya ada penjualan pertama ke mitra, produk saya terjual 100 produk, 1000 produk.
doain lancar ya. Wah, itu udah bangga. Wah, anak saya udah dapat uang ya, ternyata gitu-gitu. Ternyata oke juga ya bisnisnya. Mungkin kayak gitu. Kalau awal-awal pasti pikirannya udah neko-neko, udah tersebar kemana-mana lah, itu jangan. Kalau menurut saya seperti itu. Mungkin ada personal reference dari Mas sendiri ya silakan. Kalau saya sih seperti itu. Baik, terima kasih Mas Habi atas jawabannya. Apakah dari Saudara Muhammad Syarifuddin Nafis ada feedback? Atau cukup? Baik, sepertinya jawabannya dari Mas Habi sudah cukup ya. Nah, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bertanya dengan antusias. Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir kita karena kita sudah mencapai penghujung acara. Nah, tapi sebelum menutup, saya akan membacakan kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Jadi, yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman adalah jika ingin membuka usaha, kita tidak perlu ragu, dan apabila usaha yang kita lakukan itu sesuai dengan passion kita, biasanya itu bisa membuat kita lebih bersemangat. Dan kunci keberhasilan dari berbisnis itu yaitu menentukan prioritas dan harus konsisten, serta jangan mudah menyerah dan terus introspeksi agar usaha yang kita jalankan bisa berjalan dengan lebih baik. Nah, sekian diskusi kita pada sore hari ini. Kepada teman-teman yang sudah mengikuti perkusian hari ini, kami ucapkan terima kasih kepada Mas Habi yang sudah bersedia untuk menyampaikan sedikit ilmunya. Kami ucapkan terima kasih juga. Saya selaku moderator pamit undur diri. Apabila ada kesalahan kata atau yang menyinggung, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profesi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak ya. Terima kasih teman-teman. Ya. Terima kasih Mas Habi. Terima kasih Mas Habi. Terima kasih. Oke, selalu Mas Habi.